Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3. Tapi sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mari kita simak bacaan tentang Dayu. Di samping rumah Dayu, banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibunya merawat pohon-pohon tomat tersebut. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu yang berjudul Tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda warnanya hijau. Kemudian jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat memiliki banyak manfaat loh anak-anak, karena buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh kita. Jadi, kita harus sering-sering memakan buah tomat agar tubuh kita menjadi sehat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Anak-anak, Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Berikut adalah bagian-bagian pohon kelapa yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, pohon kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan karena semua bagiannya bernilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, termasuk untuk kecantikan dan kesehatan. Nah, pada bagian akar dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami, bahan sikat gigi, dan obat kumur. Kemudian pada bagian batang, nah ini dapat digunakan sebagai tiang penyangga jembatan. Kemudian bahan pembuat rumah, seperti contoh tiang, papan, balok penyangga atap. Kemudian serat kayu kelapa ini dapat dijadikan untuk membuat meja, kursi, lemari, atau lantai kayu yang berlaminasi. Kemudian di tangkai tandan buah ini bisa digunakan sebagai nira, sirup, dan gula kelapa. Nah, untuk tempurung kelapa ini bisa digunakan sebagai kerajinan ya anak-anak, semisal kancing baju, tas, dompet, tatakan, hiasan dinding, alas meja, dan lain-lain.
Dan untuk sabut kelapa, ini biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti sapu, keset, terus matras, bantalan pengisi kasur, dan lain-lain. Dan untuk daunnya atau janur itu biasa digunakan masyarakat untuk upacara adat, keagamaan atau pernikahan ya anak-anak. Bisa digunakan untuk dekorasi, kemudian membuat ketupat juga bisa, kemudian membuat tikar dan tas anyaman. Kemudian daging buah kelapa yang masih muda itu enak sekali ya buat dimakan, dan bisa juga dibuat minyak, kemudian santan, tepung kelapa dan lain-lain. Yang terakhir, manfaat dari air kelapa ini sangat banyak sekali ya anak-anak. Selain dijadikan minuman yang segar, dapat pula dijadikan sebagai pembuatan nata de coco, cuka, dan bisa untuk pengobatan ya anak-anak. Anak-anak, Bu Ajrin akan membacakan dongeng yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang sangat tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir yang sakti. Penyihir yang sakti itu mempersilahkan laki-laki tersebut masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, hehehe, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah, hehehe. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan yang gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau tersebut. Ia ingin melihat apa yang ada di dalamnya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti tadi. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda. Dia ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa, hehehe. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak manfaatnya. Dikutip dari sumber www.kitnesia.com. Dayu mengunjungi pamannya yang seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak sekali mobil truk yang akan mengangkut buah kelapa ke kota. Salah seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Dan di truk kedua ada 509 buah butir kelapa. Nah anak-anak, pada truk gambar yang pertama ada 425 ditambah 590, hasilnya 1015. Kemudian jika posisi gambar truk diubah seperti gambar di atas, 590 ditambah 425 ternyata hasilnya sama yakni 1015. Ternyata
Jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah ya anak-anak. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Demikian video pembelajaran yang dapat Bu Ajrin sampaikan pada pagi hari ini. Bu Ajrin minta maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.